Halo Yahoo, selamat belajar. Selamat berjumpa kembali bersama dengan saya di channel Arjimed. Nah, Yahoo ya gitu ya. Oke, selamat berjumpa kembali bersama dengan saya. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang rumus konversi penjumlahan atau pengurangan ke perkalian. Nah, gitu ya. Oke, nah sebelum kita masuk ke sini, maka saya mau mengulang sekilas bahwa sebelumnya kita sudah belajar tentang rumus konversi perkalian ke penjumlahan atau pengurangan ya, yang bagaimana ya tentunya seperti yang ada di kolom ini ya. Nah, artinya bahwa kalau yang kemarin kita pelajari adalah dari perkalian ya kan, dari perkalian ke penjumlahan atau pengurangan. Nah, yang mana perkalian? Nah, perkalian itu di sini ya kan. Ini kalau misalnya sin alfa cos beta, maka hasilnya adalah sin alfa plus beta ditambah. Nah, ini namanya penjumlahan. Tambah sin alfa kurang beta. Nah, gitu, ya kan? Oke, jadi dari perkalian akan menghasilkan, ini perkalian akan menghasilkan penjumlahan ini. Nah, gitu. Oke? Oke, begitu juga untuk seterusnya. Ya, untuk seterusnya gimana? Jadi kalau misalnya nanti ada cos alfa kali sin beta, maka akan menghasilkan apa? Menghasilkan pengurangan. Nah, gitu. Ya kan? Akan menghasilkan pengurangan. Namanya saja dari perkalian ke penjumlahan atau pengurangan. Nah, gitu. Atau misalnya lagi, misalnya untuk cos alfa kali cos beta, maka akan menghasilkan penjumlahan. Nah, gitu. Tapi ini beda-beda gitu ya. Nah, beda-beda. Kalau ini cos tambah cos gitu. Oke. Atau misalnya satu lagi, ini misalnya sin alfa kali cos beta akan menghasilkan apa? Nah, minus. Artinya pengurangan. Nah, artinya bahwa untuk materi sebelumnya, kita sudah belajar bahwa untuk konversi perkalian ke penjumlahan atau pengurangan. Ya, gitu intinya ya. Oke. Nah, sekarang kalau ini sudah ingat ya, sudah ingat konversi ini, maka sekarang kita putar, nah, gitu kan. Kalau yang awal dari perkalian ke penjumlahan atau pengurangan, sekarang dari penjumlahan atau pengurangan ini ke perkalian. Nah, gitu. Nah, itu tujuan kita untuk materi atau video ini ya. Jadi paham kan? Nah, paham dong. Nah, gitu. Jadi ini kan kalau kita lihat yang ditentukan ini jika misalnya jika A sama dengan A tambah B ya, alfa tambah beta. Nah, gitu. Artinya maka alfa tambah beta itu adalah jumlah sudut ya, jumlah sudut. Dan misalnya B ini adalah selisih dua sudut. Nah, selisih dua sudut. Maka kita disuruh untuk menentukan sin alfa, sin A ditambah sin B. Nah, jadi nanti kalau misalnya untuk penyelesaian ini, maka kita disuruh dari penjumlahan. Nah, itu kan namanya dari penjumlahan atau pengurangan. Nah, akan masuk ke perkalian. Nanti akan menghasilkan penjumlahan pengurangan ini akan menghasilkan perkalian di sini. Nah, gitu. Oke. Nah, bagaimana caranya? Maka silakan perhatikan satu persatu. Nah, pertama dulu kita akan mengerjakan di sini. Karena di sini awalnya sin kali cos akan menghasilkan sin ditambah sin, ya kan? Maka nanti kita akan kembalikan di sini. Sin ditambah sin, maka akan menghasilkan apa di sini? Nah, gitu kan? Oke. Nah, kalau begitu, maka kita mulai satu persatu. Tapi ingat, bahwa saya hanya membantu kamu untuk mengerjakan ini nomor 1 dan nomor 2 saja. Nah, tugas kamu nanti adalah nomor 3 dan nomor 4. Nah, gitu tugas kamu. Saya hanya membantu kamu untuk nomor 1, nomor 2. Untuk nomor 3 dan nomor 4 nanti kamu yang mengerjakan. Boleh? Boleh. Sepakat ya? Sepakat. Kita sepakati dulu dong. Nah, gitu. Oke. Nah, kita masuk ke poin pertama dulu. Oke? Boleh ya? Boleh. Nah, yang pertama kita tentukan adalah tadi katanya ya, misalkan misal A itu adalah jumlah dua sudut ya, katakanlah sudutnya adalah alfa plus beta kan, dan beta adalah selisih dua sudut. Nah, selisih dua sudut alfa kurang beta. Nah, gitu. Oke. Nah, masih ingat nggak yang namanya apa namanya sih? Yang namanya sistem persamaan linear dua variabel. Nah, artinya adalah kita melakukan penjumlahan sekaligus pengurangan untuk menentukan terlebih dahulu nilai alfa dan nilai beta ya. Tujuan kita di sini adalah menentukan nilai alfa dan nilai beta. Nah, gitu kan? Oke. Bagaimana caranya? Maka caranya adalah kita mencari dengan
cara SPLDV, entah itu dari cara substitusi atau entah dengan cara eliminasi ya. Itu kamu pelajari sewaktu masih SMP dong. Nah gitu. Oke, kita mulai ya. Oke, kita mulai. A ditambah B. Nah gitu kan, A ditambah B. Apa itu? Berarti karena sukunya berbeda, maka itu kita bikin menjadi A tambah B. Ya kan? Oke, sama dengan alfa ditambah alfa. Ya kan? Berarti suku sejenis kan? Nah, suku sejenis itu apa? Suku sejenis itu artinya adalah bahwa variabelnya sama, pangkatnya juga sama. Nah, variabel apa ini? Alfa sama alfa kan? Oke, pangkatnya juga sama, Pak. Sama-sama pangkat 1. Nah, gitu. Maka ini namanya suku sejenis. Kalau nggak sejenis, nggak boleh dijumlahkan, nanti dikurangkan gitu ya. Kalau suku yang tidak sejenis itu sepertinya misalnya A dengan B, ini tidak sejenis. Kenapa? Karena beda hurufnya gitu ya. Atau beda sudutnya. Nah, gitu kan. Nah, karena sudutnya ini sama, alfa, dan kebetulan juga pangkatnya juga sama, maka itu yang namanya suku sejenis. Maka ini alfa tambah alfa itu artinya 2 alfa. Nah, gitu. Oke dah. Beta ditambah minus beta itu 0. Nah, gitu kan. Oke, kenapa 0? Karena positif dikali negatif kan negatif. Berarti beta dikurang beta 0, ya kan? Atau misalnya 1 dikurang 1 ya 0. 2 dikurang 2 ya 0. Nah, gitu. Oke dah. Nah, karena kita disuruh untuk menentukan nilai alfa, maka ini kan harus kita tentukan alfanya apa. Nah, gitu kan. Oke. Kalau misalnya ini saya tukar tempatnya, ini berarti menjadi 2 alfa sama dengan A tambah B. Nah, gitu. Oke. Berarti alfanya berapa? Alfanya adalah A tambah B per 2. Ya kan? Oke. Atau boleh saya tulis menjadi alfa itu sama dengan setengah dikali A tambah B. Oke dah. Iya kan? Iya. Nah itu nilai alfa ya. Oke, ini saya hapus dulu. Oke, pokoknya udah jelas nilai alfanya nih ya. Oke. Sekarang kita mencari nilai betanya. Nah, nilai betanya gimana caranya? Maka caranya sama. Cuman kan ini bukan lagi tambah, tapi kurang. Oke. Berarti kita tulis lagi ini A sama dengan alfa plus beta. Nah, gitu kan. Oke, kemudian B-nya adalah alfa kurang beta. Oke, sama ini. Tadi tambah, sekarang kurang. Oke, sekarang kurang. Oke, kita bikin ya. A dikurang B. Nah, gitu kan. Karena bukan suku sejenis, maka kita tulis ulang. A kurang B. Nah, gitu. Oke. Lanjut. Alfa dikurang alfa, 0 kan? Nah, sama seperti tadi. Berarti 0. Nggak usah ditulis. Oke. Beta dikurang min beta. Oke, berarti itu artinya 2 beta. Nah, kenapa 2 beta, Pak? Karena negatif ke negatif kan positif. Berarti beta ditambah beta maksudnya gitu. Oke, berarti 2 beta. Ini kan suku sejenis. Karena sama-sama beta dan pangkatnya juga sama-sama 1. Nah, gitu kan? Oke. Nah, kalau begitu kita mencari nilai betanya maksudnya. Oke, kita tukar dulu tempatnya ini. Berarti menjadi 2 beta sama dengan A dikurang B. Oke. Berarti betanya adalah A kurang B per 2. Oke, 2-nya itu pindah ke bawah. Oke. Atau boleh kita tulis menjadi beta sama dengan setengah dikali A dikurang beta. Oke. Nah, hanya ini sebenarnya kita butuhkan. Nah, hanya ini. Hanya nilai A-nya ini. Ini saya bikin di sini dulu. Oke ya. Oke. Nah, gitu. Ini kita butuhkan nilai alfa dan betanya. Nah, gitu. Oke, sudah. Maka kalau begitu, karena tadi kita disuruh untuk menentukan nilai sin A ditambah sin B, maka ingat lagi di sini ya. Kita mulai dari sini dulu. Tadi kita angkat dulu topiknya ini. Yang pertama ini, oke. Nah, kalau begitu, maka boleh kita tulis, ingat nih, 2 sin alfa cos beta sama dengan sin alfa tambah sin beta tambah sin alfa kurang beta. Maka boleh kita tulis ulang menjadi
Kalau yang ditanya tadi yang pertama itu adalah 2 sin alfa, apa tadi? Cos beta gitu ya. Oke, cos beta. 2 sin alfa cos beta. Maka ini sama dengan apa? Berarti sin alfa tambah beta, ya kan? Ditambah sin alfa kurang beta. Nah, gitu kan? Pas kan? Pas. Kita lihat lagi. Sin alfa plus beta tambah sin alfa kurang beta. Oke. Nah, kalau begitu, maka kita boleh nulis gini. Kita geser dulu. Nah, kita geser dulu. Nah, tadi kan sudah jelas nih nilai alfanya. Ini nilai betanya. Udah kita ganti aja. Kita substitusikan langsung. Ya. Udah jelas nilai A-nya. Udah jelas nilai B-nya. Ya udah kita tinggal substitusi. Ya kan? Iya dong. Nah, kalau ini saya mau tukar tempat. Ini yang pertama dulu. Kalau saya mau tukar tempat ininya, saya pindahkan ke sini, dan ini saya pindahkan ke sana. Oke, maka menjadi apa? Menjadi seperti ini. Sin alfa plus beta ditambah kan, ini ditambah sin alfa kurang beta sama dengan ini, saya tukar ke sana, saya ganti tempatnya gitu ya. Oke, menjadi 2 sin alfa cos beta. Oke, cos beta. Nah, gitu. Oke. Ini kita lihat lagi bahwa ya kan, bahwa pada pemisalan tadi ya, pada pemisalan bahwa alfa tambah beta itu adalah A, again gitu. Dan alfa kurang beta itu nilai B. Oke, kalau begitu maka kita boleh bikin ini menjadi ya, menjadi alfa tambah beta itu tadi apa? Nah, berarti akan. Nah, berarti bisa kita tulis menjadi, sebentar. Sin apa nih? Ini menjadi sin apa nih? Sin A. Itu kan sin A. Karena tadi kan alfa plus beta itu kan A. Oke. Tambah sin A kurang beta itu tadi kan B. Nah, kan gitu. B sama dengan, oke. Berarti 2 sin. Nah, ingat bahwa alfa itu ini setengah A tambah B. Nah, berarti boleh kita tulis menjadi, kita ganti ini alfanya. Menjadi setengah A tambah B. Oke. Kali cos. Nah, cos apa B-nya? Betanya nilainya adalah setengah alfa kurang beta. Bukan alfa ini tapi ada dia. Oke, kita ganti dulu. Ini tadi adalah A gitu. Oke, kita tulis lagi. Ini A. Oke. Pas ya? Pas. Oke. Berarti betanya bernilai setengah alfa kurang beta. Berarti betanya ini kita ganti menjadi setengah A kurang B. Oke. Ya kan? Nah, jelas bahwa kalau misalnya tadi yang kita butuhkan itu adalah penjumlahan ke perkalian, maka ketika nanti kamu temukan jumlah sin A ditambah sin B, maka rumusnya adalah sin dikali cos. Gitu kan? Oke. Nah, rumusnya kalau sin A ditambah sin B, rumusnya adalah 2 sin setengah A tambah B dikali cos setengah A kurang B. Oke, udah kan? Berarti udah terjawab nih nomor 1. Udah terjawab nomor 1-nya ini. Oke ya? Udah ya? Oke, kita lanjutkan. Kita masuk ke nomor 2. Nomor 2. Bentar ya, kita hilangkan dulu nih. Oke, nomor 2. Apa nomor 2 yang ditanya? Nomor 2 adalah sin A dikurang sin B. Nah, tadi kan tambah ya. Ini kan tambah. Sekarang sin A dikurang sin B. Nah, kita angkat lagi permasalahan yang bagian pertama nih. Nah, yang mana? Yang kedua. Ini. Tadi udah beres nomor 1, sekarang masuk ke nomor 2. Nah, gitu kan? Oke. Apa rumusnya? Berarti tadi sin cos, sekarang cosin. Nah, gitu.
Oke, kalau begitu maka kita tulis lagi 2 cos alfa sin beta sama dengan sin alfa tambah beta dikurang. Bedanya tadi adalah kalau ini tambah berarti di sini kurang. Ya kan? Maka ini menjadi apa nih? Nah, ya kan? Berarti kita tulis lagi menjadi apa? Menjadi 2 cos nih tadi kan gitu. Cos alfa sinnya. Kok lama kali nih. Sin beta. Oke, sin beta sama dengan. Oke. Berarti menjadi apa nih? Berarti menjadi sin alfa plus beta. Nah, ini tadi tambah sekarang kurang. Oke, kurang sin alfa kurang beta, ya kan? Iya dong. Nah, kalau begitu, maka ini boleh kita buat lagi seperti tadi gitu ya. Artinya ini kita tukar tempatnya, kita bikin di sebelah kiri, ya. Berarti menjadi sin alfa plus beta dikurang sin alfa kurang beta, ya kan? Sama dengan menjadi 2 cos alfa sin beta. Oke, dari mana itu Pak? Ini kan saya pindahkan ini, saya bikin ke sana. Gitu kan. Oke. Berarti tadi kan sudah jelas bahwa alfa plus beta itu adalah A, ya kan? Pada penjelasan sebelumnya bahwa A itu adalah alfa tambah beta, ya kan? Dan B itu adalah A kurang beta. Maka kalau begitu, maka kita nyambung lagi ke sini. Nah, kita nyambung lagi ke sini. Bahwa kita boleh tulis lagi ini menjadi sin alfa tambah beta kita ganti jadi A. Oke. Kurang. Sin A kurang beta itu adalah B. Nah, sama dengan 2 cos ganti A-nya. Gitu kan. Kita ganti A-nya menjadi apa? Alfanya maksudnya. Alfanya adalah setengah A ditambah B. Berarti menjadi setengah A tambah B. Ya kan? Kali. Oke, kali. Sin setengah A kurang B. Nah, ini betanya kan? Oke, betanya kita ganti menjadi setengah A kurang B. Udah dapat kita. Jadi ada 2 rumus yang kita dapat. Yang pertama, ketika sin A ditambah sin B, rumusnya adalah ini. Nah, gitu kan. Tapi ketika misalnya sin A dikurang sin B, rumusnya adalah ini. Nah, gitu kan. Oke. Jadi kalau yang di atas adalah sin A ditambah. Nah, kalau sekarang sin A dikurang. Oke, iya kan. Sin A sama sin sama sin. Oke, gitu ya. Oke, sudah saya jelaskan ini bagian poin pertama dan 2. Maka tugas kamu adalah menentukan poin yang berikutnya, ya kan? Apa poin berikutnya? Poin berikutnya adalah ini. Nah, ini sudah saya jelaskan tentang ini, sudah kita dapat rumusnya. Yang ini, bentar ya. Yang ini sama yang ini, kamu tugasnya ini. Oke, kamu tentukan cos A tambah cos B, dan cos A dikurang cos B. Oke, sepakat ya? Udah sepakat kita dari awal tadi. Boleh kan? Boleh. Kalau begitu, maka silakan coba dibuat. Oke, sampai di sini dulu pertemuannya. Selamat berjumpa pada pertemuan berikutnya. Yahoo, bye-bye.